Shalom. Shalom. Oh, puji Tuhan. Haleluya. Kita masuk di bulan baru, bulan Mei Bapak Ibu. Tak terasa sudah 5 bulan kita ada di tahun 2026 ini. Lihat samping kiri kanannya, katakan bagaimana keadaanmu, bagaimana kabarmu. Luar biasa, puji Tuhan. Haleluya. Baik Bapak Ibu, mari kita sama-sama fokus kepada firman Tuhan. Katakan fokus. Ya, kita melihat firman Tuhan. Bapak Ibu, ternyata ketika kita beribadah, tidak semua ibadah itu yang kita jalankan itu menyenangkan hati Tuhan. Saya ingin mendorong kita bukan dengan sebuah ketakutan, tetapi sebuah semangat untuk benar-benar kita memastikan kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Katakan samping kiri kanan, ayo sungguh-sungguh beribadah. Karena satu kali Yesus menegur kondisi orang-orang yang sedang beribadah. Kondisi orang-orang yang terlihat sepertinya beribadah. Kalau hari ini seperti KTP Kristen, ya, atau profesinya sudah pendeta, pelayan Tuhan. Tapi hari ini sama-sama kita mau benar-benar kembali melihat bagaimana peribadahan kita. Di ibadah pertama tadi, Gembala Senior sudah menyampaikan tentang bahwa ibadah itu kalau dilakukan dengan sungguh-sungguh, wah itu mendatangkan berkat. Dan karenanya kita tidak boleh menjadi golongan yang tidak bersungguh-sungguh dalam beribadah. Ya, katakan ke samping kiri kanannya, kamu golongan yang sungguh-sungguh. Saya berdoa dalam sekitar 40 menit ke depan Bapak Ibu, Roh Kudus berbicara kepada kita secara pribadi agar kita kuat diteguhkan kembali. Memahami pentingnya kita memiliki sikap hati yang benar ketika kita datang beribadah kepada Tuhan. Baik, katakan samping kiri kanannya, sudah siap dengar firman Tuhan? Iya. Intro ini saya sengaja berikan supaya tim multimedia bisa siap tampilkan materi saya. Kita lihat Bapak Ibu dalam Matius pasal yang ke-15, slide saya bisa ditampilkan. Matius pasal yang ke-15 ayat 7 sampai 9 ini adalah teguran yang Yesus sendiri sampaikan. Kemunafikan ibadah. Oh, judulnya sudah keras banget ini Bapak Ibu ya. Tapi saya mencoba untuk menyampaikan dengan penuh kasih ya. Baik, kita lihat Bapak Ibu ya. Hai orang-orang, apa katanya? Ini bukan bagian dari skenario. Tolong tim multimedia bisa ditampilkan, tadi sudah bagus nih ya. Matius pasal yang ke-15 ayat 7 kita baca bersama 2, 3. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Bapak Ibu, beribadah itu baik apa enggak? Anda masih yakin bahwa kita harus beribadah? Benar. Yakin? Harus ibadah onsite seperti ini, yakin? Coba lihat samping kiri kanannya. Menurut kamu gimana ya? Masih perlu enggak di zaman ini tahun 2026 ini kita datang beribadah? Ya? Kan ada online Pak. Kan bisa di rumah Pak. Tuhan ada di mana-mana. Oke, kita sedang tidak membahas itu. Tetapi yang ingin saya tekankan adalah tidak semua ibadah itu menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita tidak sungguh-sungguh, jangan-jangan kita masuk dalam golongan yang dia katakan, Yesus katakan, yaitu orang-orang munafik. Agama tidak boleh menjadi sebuah selimut untuk seseorang berkata, aku lebih suci dari yang lain. Aktivitas ibadah kita tidak serta-merta menunjukkan kita lebih baik dari orang yang ada di sebelah kita. Yesus menegur ahli Taurat, orang Farisi. Dia berdiri di pinggir jalan, berdoa teriak-teriak. Doanya gini tapi, Tuhan, aku bersyukur karena engkau tidak menjadikanku seperti orang berdosa itu. Katakan samping kiri kanan, engkau gak lebih baik dari aku.
Yang tadi dibilang itu katakan lagi, iya kita dibenarkan dalam Kristus. Gak ada Bapak Ibu di dunia ini yang bisa membuat kita merasa lebih tinggi dari orang lain. Di mata Tuhan kita semua sama. Katakan di mata Tuhan kita semua sama. Nah Tuhan Yesus sedang mengkoreksi Bapak Ibu. Apa yang dikoreksi? Sikap hati. Katakan sikap hati. Sikap hati ini penting. Di sebuah rumah aja Bapak Ibu, belum tentu setiap anggota keluarga itu punya hubungan yang baik satu dengan yang lain. Loh Pak, kami lihatnya baik kok dari luar. Dari luar. Kalau mau tahu aslinya, lihat zoom lebih besar lagi. Ke kehidupan keseharian. Bagaimana obrolan yang dibangun di dalamnya. Baru kelihatan Bapak Ibu. Nada bicara, pemilihan kata, baru kelihatan. Oh itu toh aslinya. Nah Tuhan sedang menegur. Apa sih inti kita beribadah? Kalau ternyata kita gak punya hubungan yang baik sama Tuhan. Apa sih intinya kita menyelenggarakan ibadah minggu seperti ini kalau hati kita itu tidak terhubung kepada Tuhan. Ini yang sedang Yesus kritisi bahkan di zaman itu Bapak Ibu. Di mana ibadah mungkin tidak sekompleks hari ini. Nah mari kita menjadikan ini sebuah tolak ukur. Bagaimana kita mulai mempersiapkan hati kita ketika kita datang beribadah kepada Tuhan. Yang Tuhan mau hati. Katakan ke samping kiri kanan, gimana kondisi hatimu? Kita bisa menyanyi dengan luar biasa. Kita bisa melayani dengan segala talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi Tuhan mau hati kita melekat kepadanya. Katakan hati yang melekat. Kita perlu memberikan hati yang benar-benar tertuju kepada Tuhan. Dan ini menjadi tantangan bagi kita yang sudah lama menjadi orang Kristen. Kita akan masuk kepada sebuah jebakan Batman yang namanya rutinitas agama. Nah, siapa yang ditegur Tuhan ini adalah orang-orang yang bukan petobat baru. Orang ini bukan tidak kenal firman Tuhan. Orang-orang yang ditegur ini adalah orang-orang yang setia beribadah. Ya, kalau dari hari Senin sampai Minggu ada jadwal di gereja, orang-orang ini datang Bapak Ibu. Saya tidak katakan itu tidak baik. Wah, nanti saya lihat Bapak Ibu mulai undur diri dari kegiatan gereja. Bukan itu maksudnya Bapak Ibu. Tetapi sekali lagi yang Tuhan tegur ini adalah mereka yang sudah masuk kepada jebakan di mana aktivitas agama menjadi rutinitas. Dan ini yang Tuhan tidak mau. Katakan ibadah itu bukan rutinitas. Ya. Ibadah itu komuni. Suatu hubungan yang dibangun. Bukan rutinitas. Tapi sebuah hubungan yang dibangun. Terutama dengan Tuhan. Dan kemudian dengan keluarga seiman kita. Kita harus mengerti hal ini. Jangan sampai Bapak Ibu kita menjadikan ibadah kita hanya pengisi waktu luang. Hanya karena orang tua kita ajak. Hanya karena kita pingin punya aktivitas agama. Supaya kalau ditanya sama guru agama, saya sudah lihat. Ini tanda tangannya Bu, khotbah hari ini. Ada yang SMP-nya seperti itu, SMA-nya seperti itu. Kan biasanya diminta sama guru agama. Tapi hari ini kita mau bertumbuh. Katakan bertumbuh Bapak Ibu. Kita mau beribadah dari hati. Ya, menyembah itu soal hati. Ya. Ada lagu yang berkata, hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku, Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku. Selama-lamanya hati yang menyembah.
hati yang melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, bagiku pujaanku selama-lamanya. Ku mau. Anda gak bisa dipaksa untuk mencintai seseorang. Anda gak bisa dipaksa untuk menyembah sesuatu. Gak bisa Bapak Ibu. Dan memang Tuhan gak mau kita datang sama Tuhan dengan paksaan atau ketakutan. Karena itu penyembahan itu bicara soal hati. Ibadah itu soal hati. Tuhan mau hati kita benar-benar tertuju sama Tuhan. Tuhan mau hati kita benar-benar melekat. Gak usah lihat kiri kanan dulu Bapak Ibu. Ketika Anda masuk ke ruangan ini, Anda duduk, yang perlu kita kondisikan adalah gimana hati kita. Makanya Tuhan bilang kalau engkau sedang bawa sebuah persembahan, kau sudah tampil cantik, manis, ganteng, ya. Kau pakai pakaian yang terbaik yang Anda miliki. Anda bawa itu di hadirat Tuhan dalam bentuk apapun. Persembahan terbaik yang engkau sudah siapkan dalam bentuk apapun. Tapi ketika engkau di hadirat Tuhan, Tuhan ingatkan, ada sebuah permasalahan kau dengan saudaramu. Tuhan bilang apa? Taruh dulu itu. Karena apa? Tuhan mau hati kita ini beres Bapak Ibu. Katakan samping kiri kanan, Tuhan mau hati kita beres. Tuhan itu bukan Tuhan yang greedy. Oh sembah, kasih aja yang terbaik, gak ngurus kondisimu piye. Oh enggak Bapak Ibu. Tuhan kita sangat peduli dengan kondisi hati kita. Ketika kita mau dengar-dengaran sama firman Tuhan, maka ibadah itu akan benar-benar mendatangkan berkat bagi kita. Karena apa? Ketika kita datang beribadah, kita memberikan diri kita dibeneri juga oleh Tuhan. Terutama hati kita. Dan itu yang Tuhan mau. Kalau hati kita nggak benar, ibadah kita tidak berfaedah Bapak Ibu. Kalau hati kita menjauh daripada Tuhan, tidak melekat. Dan Tuhan selalu memberikan sebuah tolak ukur. Kalau dengan yang kelihatan aja, kita nggak mampu percaya gimana dengan Tuhan yang tidak kelihatan. Tuhan sering memberikan tolak ukur bahwa apa yang kita lakukan untuk orang-orang di sekitar kita itu sama dengan kita memperlakukannya untuk Tuhan. Tidak ada pemisahan. Kalau Bapak Ibu lebih mendalami lagi sejarah dari penulisan Alkitab ini, kita harus punya sebuah sudut pandang orang Yahudi. Orang Yahudi itu dalam kehidupannya Bapak Ibu tidak ada pemisahan. Karena baik struktur hukum, struktur ibadah, semua Tuhan yang setting. Gak ada pemisahan. Sehingga mereka bisa ngomong gini, apa yang kau perbuat, lakukanlah untuk Tuhan. Bukan untuk manusia. Karena gak ada pemisahan, semua kehidupan mereka tahu, semua dari Tuhan, dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi dalam hal ibadah Bapak Ibu, mari kita lihat kondisi hati kita. Next. Jadi mau kita evaluasi bagaimana sikap hati kita tatkala kita hadir beribadah. Bagaimana sikap hati kita ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Dan ini inti dari khotbah kita pada hari ini Bapak Ibu. Next slide saya. Pada hari ini jangan keraskan hati. Ya, katakan kepada hati kita, ayo lembut. Ayo lembut dulu. Ayo lembut. Hati kita perlu lembut Bapak Ibu. Firman Tuhan berbicara seperti ini. Sebab itu, next. Seperti yang dikatakan Roh Kudus. Siapa yang berkata ini Bapak Ibu? Roh Kudus. Apa yang dikatakan? Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Ternyata Bapak Ibu, next slide saya, ada hubungan antara amarah kita dengan kondisi hati.
Beberapa ayat saya tampilkan Bapak Ibu. Pengkhotbah pasal 7 ayat 9 berkata seperti ini. Janganlah lekas-lekas apa? Marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Jangankan diledak-ledakin Bapak Ibu. Firman Tuhan ngomong jangan simpen amarah dalam hati. Gak boleh. Gak boleh kita memendam amarah kita. Gak boleh kita memberikan ruang untuk amarah itu naik mendapatkan panggung spektakuler dalam kehidupan kita. Kita punya banyak emosi. Sedih, senang, gembira, kecewa, putus asa, marah. Kita punya banyak. Dan kekristenan tidak bilang untuk kita jadi orang yang tidak merangkul. Kita diberikan ruang untuk merangkul Bapak Ibu. Kekristenan mengizinkan. Daud itu kurang apa? Segala bentuk emosinya dia luapkan Bapak Ibu dalam pujian kepada Tuhan. Tetapi ini yang membedakan. Orang bodoh memberikan panggung spektakuler kepada amarah, kepada emosi-emosi negatifnya. Dan ini yang Tuhan tidak mau. Mari sebagai anak-anak Tuhan, panggung spektakuler dalam hati kita tetap adalah firman Tuhan. Tetap adalah hal-hal yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Kita marah. Jangan berikan panggung spektakuler. Jangan berikan terus bertakhta amarah dalam hati kita. Bagaimana caranya? Dalam amarah itu kita percaya kembali Tuhan punya caranya. Tuhan tidak akan membiarkan. Sehingga kita kembali memberikan panggung spektakuler kepada Tuhan. Tuhan, apa yang mau kau sampaikan di tengah aku mengalami amarah ini. Di tengah aku mengalami ketidakadilan ini. Apa yang mau kau sampaikan Tuhan. Karena itu yang dilakukan oleh seorang bernama Daud. Dalam setiap pengalaman hidupnya dia tidak mau mengizinkan perasaan dan pengalaman hidupnya lebih besar dari apa yang Tuhan mau sampaikan kepadanya. Kalau kita baca Mazmur tentang pujian-pujian yang Daud sampaikan, lagu-lagu, sajak-sajak, puisi, syair yang Daud buat, kita bisa temukan beragam emosi manusia di sana. Lengkap Bapak Ibu. Tapi sekali lagi ini yang membedakan anak Tuhan dengan dunia. Dunia sedang memberikan panggung yang lebar buat kesedihan, keputusasaan. Tetapi anak Tuhan melebihi dari setiap perasaan dan pengalaman kehidupan. Dia mencari apa yang Tuhan mau sampaikan. Karena itu hati-hati Bapak Ibu. Jangan biarkan amarah, emosi menguasai hati dan pikiran kita. Yang kedua Amsal 18 ayat 1. Orang yang apa? Menyendiri. Maka nenek bilang harus tetap di mana Bapak Ibu? Di lingkaran. Kan lagunya seperti itu ya. Tapi awas jangan sampai sendirian. Nenek bilang itu berbahaya. Berbahaya Bapak Ibu. Nah Amsal bilang gini, orang yang menyendiri mencari apa? Keinginannya. Saya mendorong setiap kita kalaupun kita butuh waktu me time, pastikan Anda tidak sendiri karena ada roh Tuhan yang mendampingi. Ya, kalau kita pasti kadang punya waktu di mana kita pingin me time. Kadang pingin sendiri gitu ya. Tapi sekali lagi jangan berikan ruang untuk setan menguasai hati dan pikiran kita yang tanpa sengaja kita kosong. Kita tidak memberikan pikiran kita dikuasai oleh Kristus. Mari tetap dalam waktu kesendirian kita Bapak Ibu. Pastikan kita tetap pikirkan semua yang benar. Semua yang mulia, adil, suci, sedap didengar, kebajikan, patut dipuji. Pikirkan semua itu ketika kita punya me time. Me time itu waktu-waktu kita sendiri. Siapa di sini Bapak Ibu yang sering punya me time? Saya kadang punya me time Bapak Ibu. Me time saya tuh lebih seneng nyirem tanaman. Katanya bapak-bapak gitu. Gak sadar udah usia 37 masuk ke golongan itu. Bapak-bapak. Kadang bapak-bapak mancing gitu ya.
Malah ada sekarang itu, apa itu? Meme lucu ya. Lelaki tidak banyak berbicara. Di rumah waktu kecil dimarahin mama, sudah menikah dimarahin istri, sekarang mau dijadikan apa itu? Tumbal kereta api atau apa? Wah, update juga tante ya. Kita butuh me time, kadang butuh me time. Tapi sekali lagi, saya ingin mendorong kita dalam me time, pikirkan firman Tuhan. Jangan berikan celah buat si jahat itu untuk membawa kita akhirnya melakukan hal yang gak benar. Orang yang menyendiri mencari keinginannya, amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. Maka ada kaitannya Bapak Ibu. Amarah, hati, dan bagaimana orang itu bisa menjadi bijaksana atau tidak. Kalau sudah kita menjadi orang yang gak mau lagi dengerin orang lain atau firman Tuhan, jangan-jangan Bapak Ibu, kita sudah masuk ke dalam tahap apa yang Amsal katakan, apa yang pengkhotbah katakan, kita membenci semua pertimbangan dan kita sudah siap menjadi orang yang bodoh. Sesuai dengan apa yang ayat itu katakan. Karena itu, saya ingin sampaikan kekerasan hati membuat kita tidak dapat menikmati janji Tuhan. Siapapun itu Bapak Ibu, tidak terlewat, tidak terkecuali hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, ayo jangan keraskan hati. Sekali lagi katakan ke samping kiri, ayo jangan keraskan hati. Karena kekerasan hati, next slide saya, itu membuat kita tidak dapat menikmati janji Tuhan. Dan kita diingatkan Bapak Ibu dalam pembacaan ini, penulis kitab Ibrani mengutip sebuah mazmur, dan mazmur itu menceritakan tentang pengalaman bangsa Israel di padang gurun. Saya ingin make it short Bapak Ibu supaya waktu tidak terbuang banyak. Apa yang terjadi? Bangsa Israel kita tahu mereka dituntun Tuhan di padang gurun. Dan di padang gurun itu mereka berjalan 40 tahun lamanya. Mereka sulit sekali untuk percaya, berserah kepada Tuhan. Beberapa kali di tengah perjalanan mereka mendapatkan permasalahan dan mereka berontak. Mereka dikuasai amarah. Tibalah di pasal 20 mereka pingin minta air. Mereka punya kebutuhan yang gak terpenuhi Bapak Ibu. Dan mereka mulai berteriak, aku pingin air, haus, capek. Dan kita tahu pemimpin dari perjalanan itu, rombongan bangsa yang besar ini, siapa Bapak Ibu? Musa. Musa berdoa sama Tuhan. Tuhan, bangsamu pingin air. Dan Tuhan bilang sama Musa, ya aku tahu. Siapa yang percaya Tuhan tahu kebutuhan kita Bapak Ibu? Tuhan tahu kalau kita capek, kalau kita haus. Dan Tuhan mau kita datang sama Tuhan. Ya, tepuk pundak kiri kanannya, datang sama Tuhan. Datang sama Tuhan Bapak Ibu. Tuhan tahu dan Tuhan mau penuhi kehausan kita. Tuhan bilang sama Musa, Musa, kamu ngomong sama batu itu supaya airnya keluar. Saya mengilustrasikan cerita ini. Musa itu sudah tidak muda lagi Bapak Ibu. Tafsir mengatakan usianya ketika dalam perjalanan itu sudah 80 tahun lebih. 80 sampai 120 tahun terakhir Musa, dia mendampingi bangsa yang dikenal tegar tengkuk. Ini udah orang tua Bapak Ibu. Masih dipancing amarahnya sama bangsa tegar tengkuk. Saya membayangkan, ya, maaf Bapak Ibu yang sudah senior. Katanya nih, kalau sudah senior tuh perasaannya lebih apa? Sensitif. Sedangkan yang dalam kondisi prime aja, yang dalam kondisi prima, saya juga sanksi. Musa bakal kuat memimpin bangsa yang Tuhan sendiri bilang bangsa apa? Tegar tengkuk. Mereka ini bukan gak pernah lihat mujizat Tuhan Bapak Ibu, astaga. Dia keluar dari Mesir aja itu 10 tula, itu bukan manusia buat, bukan para ahli sihir. Itu Tuhan sendiri yang membuktikan kuasanya. Mereka keluar dari status perbudakan, malah diberikan emas, berbagai perhiasan. Mesir ini sudah bilang, wes pokoknya metu, cepat metu.
Kalian pembawa sial bagi kami. Diusir itu, dikasih perhiasan. Mereka bukan tangan kosong, mereka keluar. Mereka lihat di depan ada laut merah Bapak Ibu. Itu gak diseberangin pakai kapal perahu Bapak Ibu, kurang keren. Pesawat kurang keren. Tuhan belah laut merah itu. Siapa di sini yang pernah punya tur berjalan di tengah laut yang terbelah? Berapa itu tiketnya satu kali lewat, saya gak tahu. Pasti mahal sekali. Pasti jadi salah satu keajaiban dunia kalau itu masih ada. Bangsa ini bukan gak pernah lihat pertolongan dan kuasa Tuhan yang besar. Mereka terus mengalami itu. Dan Musa memimpin bangsa ini. Ingat Musa sudah tua Bapak Ibu. Capek. Mungkin batin Musa ini. Kalian tuh kok yoga pinter-pinter mungkin gitu ya. Kok cek nemene. Gak lihat Tuhan itu luar biasa. Kok pakai marah-marah, kok pakai teriak-teriak, gak lihat aku ini sudah tua. Dan ayat itu berkata Bapak Ibu, Musa dapat pesan Tuhan. Tapi sekali lagi, tafsir saya mengatakan, karena mungkin Musa juga terbawa emosi Bapak Ibu. Dia gak cuma berkata kepada batu itu, keluarlah air yang Musa lakukan. Musa ambil tongkat, dia pukul. Dah! Dan Alkitab mencatat, Musa pukul 2 kali Bapak Ibu. Saya bertanya dalam hati, tafsir. Kenapa Musa sampai pukul 2 kali Bapak Ibu? Kenapa Musa sampai pukul 2 kali? Kalau Bapak Ibu lihat di bilangan pasal 20, dipukul 2 kali. Dak, dak. Karena pertama Bapak Ibu, saya berimajinasi. Memang itu gak sesuai firman Tuhannya. Tuhan mau itu keluarnya dengan perkataan. Bukan dengan kekerasan. Bukan dengan amarah. Tapi Bapak Ibu, Tuhan itu Tuhan yang penuh kasih. Sekali, dak. Musa gak dapatin air. 2 kali, dak. Bukan karena Musanya Bapak Ibu. Tapi karena Tuhan mengasihi. Berapa banyak di antara kita Bapak Ibu. Kehidupan kita ini bukan karena performa kita sebenarnya. Tapi karena kebaikan Tuhan. Katakan samping kiri kananmu, bukan karena hebat dan gagahmu. Tapi karena Tuhan. Musa itu kalau dihitung Bapak Ibu gak masuk itu. Karena dia salah instruksi. Dia gak taat. Tuhan bilang katakan, tapi dia pukul. Dan saya masih dalam sebuah kecurigaan, Musa ini sudah ngempet banget sama Israel ini. Masa sampai dia bilang, hei kamu umat yang durhaka. Padahal gak ada itu. Waktu Tuhan kasih prom utamanya gak ada itu Bapak Ibu. Gak kayak gitu promnya. Skenarionya gak kayak gitu Musa. Kamu sudah out of context ini. Dan dari situ Bapak Ibu. Mereka memang dapat air. Tapi sebagian besar mereka gak bisa masuk tanah perjanjian. Bahkan Musa tidak masuk tanah perjanjian. Ini menyedihkan Bapak Ibu. Ayo sama-sama dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Kita mau sampai menikmati janji Tuhan. Amin. Sampai tanah perhentian yang Tuhan janjikan kepada kita. Itu menjadi bagian kita. Dan kekerasan hati harus kita hapuskan. Karena kekerasan hati terhadap firman Tuhan membuat kita tidak dapat menikmati janji Tuhan Bapak Ibu. Sekali lagi katakan samping kiri kanan, lembutkan hatimu. Karena itu Bapak Ibu, next slide saya, kita perlu membangun dan bertumbuh dalam komunitas yang sehat. Dalam komunitas apa ya Bapak Ibu? Siapa di sini yang sudah berkomsel Bapak Ibu? Kita ada slogan baru komsel, ya. Kemarin saya sudah ngomong sama para PA dan PKS. Begitu di momen apapun ada teriakan komsel, mereka semua akan berkata, hari ini PA PKS-nya masih malu-malu Bapak Ibu.
Tapi nanti kalau sudah kegerakan ini Bapak Ibu, semua jemaat paham pentingnya komunitas yang sehat. Saya melihat Bapak Ibu di atas, di bawah ketika semua paham dengan kebutuhan komsel ini. Ketika ada orang yang berkata, komsel, wah serempak seluruh jemaat Tuhan. Meneriakan, come, care, connect. Sama-sama ya Bapak Ibu ya. Para PA, para PKS, komsel, come, care, connect. Kita mau bangun semangat komsel lagi Bapak Ibu. Karena itu bagi Bapak Ibu yang belum berkomsel, ya, saya dorong Bapak Ibu untuk ayo cari komunitas komsel terdekat di area Bapak Ibu. Kalau belum tahu hubungi sekretariat, ya, hubungi kami agar kami bisa arahkan, ya, kemana Bapak Ibu lebih dekat berkomsel supaya bisa bertumbuh. Karena apa? Kita perlu membangun dan bertumbuh dalam komunitas yang sehat. Coba tampilkan dulu ayat 12 dan sampai 14 dari Ibrani ini. Boleh ditampilkan? Penulis Ibrani mengingatkan, jangan keraskan hati seperti dalam kegeraman. Dia ingatkan, orang Israel itu marah-marah sama Tuhan karena kebutuhannya tidak terpenuhi. Dan hal itu mengakibatkan pemimpin mereka, Musa, juga akhirnya terpancing. Akibatnya mayoritas bangsa ini tidak masuk tanah perjanjian. Tuhan tampilkan angkatan baru yang bisa taat, yang bisa benar-benar hatinya itu dilembutkan untuk percaya dan melakukan firman Tuhan. Ibrani pasal yang ke-13, pasal yang ketiga. Ibrani pasal yang ketiga, ayat yang ke-12. Mari kita baca bersama 2-3. Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Ini yang pertama Bapak Ibu. Kita mau perlu komsel yang sehat karena yang pertama Bapak Ibu, kita perlu waspada, katakan waspada. Artinya komsel yang sehat ini Tuhan berikan kepekaan. Ya. Kepekaan untuk bisa melihat, menimbang mana yang benar, mana yang salah. Di tengah arus dunia yang hari ini deras banget informasi Bapak Ibu, kita perlu Roh Kudus menuntun kita dalam kepekaan. Supaya kita tahu, oh ini benar, ini salah. Kalau kita lihat dengan mata manusia lahiriah biasa, kayaknya semuanya bagus. Tapi tidak semua yang bagus itu benar. Katakan, tidak semua yang bagus itu benar. Kita perlu tuntunan Tuhan untuk tahu mana yang benar Bapak Ibu. Komsel perlu kepekaan supaya tahu mana yang benar, mana yang salah. Dan Alkitab berkata, waspadalah saudara-saudara, supaya apa? Di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat. Komsel perlu waspada Bapak Ibu, komsel perlu peka. Yang pertama, perlu peka. Yang kedua, apa yang harus dilakukan setelah itu? Next, ayat 13. Tetapi apa Bapak Ibu? Nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari. Yang kedua, kita perlu komunitas yang sehat, yang saling memberikan nasihat. Di komsel itu Bapak Ibu, kita kemarin refresh. Di komsel nggak boleh jadi tempat untuk gosip, tempat untuk berdebat, tapi memberi nasihat. Memberi nasihat harus dalam dasar mengasihi. Katakan mengasihi. Mengasihi. Kita mau saling memberikan nasihat. Komsel tempat di mana seseorang bisa mendapatkan pandangan yang baik dari rekan keluarga seimannya. Katakanlah ada anggota baru, dia seorang yang bekerja di bagian multimedia. Di komsel itu ada anggota yang memang punya bidang pekerjaan multimedia juga. Jadi orang ini bisa tanya nasihat. Kita mau jadikan komsel kita sesehat itu Bapak Ibu.
Di mana orang bisa saling mendapatkan informasi yang baik, pengalaman hidup yang baik. Ini yang harus terjadi. Bukan jadi ajang debat, bukan jadi ajang gosip, atau saling menjelek-jelekan. Gak boleh. Komsel yang baik, komsel yang sehat, itu sesuai dengan ayat firman Tuhan ini. Orang-orang di dalamnya mau saling memberikan nasihat di dalam kasih. Yang ketiga Bapak Ibu, tidak memberikan ruang untuk dosa bertumbuh. Nah hati-hati Bapak Ibu. Kita tidak boleh membiarkan ada ruang bagi dosa itu terus bersarang di dalam kehidupan kita. Ketika dosa itu kita biarkan bersarang di dalam kehidupan kita, maka kita sendiri akan tertuduh Bapak Ibu. Bagaimana mungkin Bapak Ibu, kita berupaya untuk ada di hadirat Tuhan yang kudus. Siapa yang percaya Tuhan itu kudus? Tetapi kita mempertahankan hidup kita di dalam dosa. Itu kontradiksi. Itu kontradiksi Bapak Ibu. Itu yang membuat kita sendiri bingung. Itu yang membuat kita akhirnya tidak bebas untuk datang di hadirat Tuhan. Itu yang membuat kita akhirnya tidak bisa bertumbuh maksimal seperti yang Tuhan harapkan. Kalau Anda benar-benar ingin menjadi murid Kristus, Anda harus siap meninggalkan kehidupan Anda yang lama. Ya kita nggak sempurna. Saya tidak sempurna Bapak Ibu. Masih banyak kekurangan, kelemahan. Tetapi kita sudah punya satu pemahaman, menjadi murid Kristus, kita mau terus diubahkan. Amin. Namanya murid-murid itu apa Bapak Ibu? Belajar. Namanya murid-murid itu pingin menjadi seperti gurunya. Dan kalau kita murid Kristus, kita mau Bapak Ibu, dari hari ke hari, hidup kita diubahkan semakin serupa dengan Kristus. Amin. Katakan kepada samping kiri kananmu, mari terus mau serupa dengan Kristus. Ya, jangan berikan ruang dosa bertumbuh. Karena kita pernah mengalami, saya pernah mengalami hal itu Bapak Ibu. Ketika dosa itu kita biarkan ada di dalam kehidupan kita, mungkin gak ada orang yang tahu. Gak ada orang yang tahu. Tetapi Tuhan itu tahu. Kita percaya Tuhan tahu? Percaya Bapak Ibu? Saya beranggapan seperti kalau Tuhan tidak singkapkan, itu bukan karena Tuhan gak tahu. Atau mungkin bukan karena Tuhan gak mau tahu. Tapi Tuhan mengasihi kita untuk kita datang dengan kesadaran diri sendiri bertobat. Karena bagi Tuhan yang terpenting keselamatan jiwa kita Bapak Ibu. Dan kalau kita mau diselamatkan jiwanya, dengan kasih Kristus saya sampaikan Bapak Ibu, tinggalkan cara hidup kita yang lama. Tinggalkan tabiat manusia lama kita. Tinggalkan keinginan-keinginan daging yang hanya memberikan ruang untuk dosa itu ada di dalam kehidupan kita. Alkitab jelas berkata, ketika keinginan kita yang jahat itu dibuahi terus Bapak Ibu. Kita berikan ruang, kita lakukan terus. Oh gak ada yang tahu, gak ada yang lihat, gak ada yang mengerti. Kita terus lakukan Bapak Ibu, karena kita tahu kita bisa. Kita merasa kita punya peluang, kita rasa kita cukup pintar untuk menutupi segalanya. Yes, Tuhan izinkan itu terjadi. Keinginan yang jahat itu berbuah menjadi dosa. Dan dosa pada waktunya ketika ia matang, ia akan menjadi maut. Dan saya berdoa Bapak Ibu, tidak ada di antara kita yang tertinggal sesuai dengan apa yang firman Tuhan ini katakan. Karena itu dengan kasih Kristus. Kalau hari ini Anda mendengarkan firman Tuhan Allahmu, jangan keraskan hatimu. Jika Roh Kudus secara pribadi berbicara kepadamu, tinggalkan itu. Itu dosa, itu gak baik. Tinggalkan. Gak ada yang tahu. Dan saya juga gak mau Bapak Ibu menjadi ajang untuk kita buka-bukaan dosa di sini, bukan. Ada waktunya, ada sesinya, tetapi saya percaya ketika hari ini Roh Kudus ingatkan Anda, itu tanda Tuhan mengasihimu. Berhentilah dan yakinlah di dalam Tuhan Yesus Kristus kita bisa melakukan langkah yang baru. Gak usah pikirin yang panjang langkahnya. Satu langkah Anda
Itu sudah merupakan langkah yang luar biasa. Ketika Anda mengambil komitmen, Tuhan, mulai hari ini aku mau mulai melangkah di dalam kebenaran. Aku mau mulai melangkah bersama dengan Tuhan. Satu langkah aja Bapak Ibu. Satu langkah bersama dengan Tuhan itu jauh lebih baik. Langkah radikal Anda berjalan bersama Tuhan meninggalkan dosa itu jauh lebih baik daripada 1000 langkah yang bisa kita rancang, pikirkan, lakukan tapi kita tanpa Tuhan. Tapi kita ada terus di dalam kehidupan yang penuh dosa. Itulah yang tadi dikatakan oleh Tuhan Yesus, itulah ibadah yang munafik. Mari kita sama-sama Bapak Ibu. Maka kita butuh komsel yang sehat. Komsel yang ketika ada saudaranya ngomong tentang dosanya, itu gak dijadikan trending topik Bapak Ibu. Itu gak diviralkan. Tapi anggota di komsel itu akan dengan penuh kasih dan dewasa. Dia akan tuntun agar saudaranya ini bisa ngalamin pemulihan. Bisa dituntun untuk memiliki gaya hidup yang baru. Di mana itu terjadi Bapak Ibu? Di komsel. Karena itu mari Bapak Ibu, kalau Anda belum berkomsel, saya dorong Bapak Ibu untuk cari komsel supaya bisa bertumbuh. Di komsel ruang yang besar untuk jemaat Tuhan praktek melayani. Saling mendoakan, ya, saling menguatkan. Wow, luar biasa. Yang berikutnya, komunitas yang kita perlu menguatkan iman dalam Kristus Yesus Tuhan. Saya kembali mengingatkan bahwa hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan Bapak Ibu ada keselamatan. Amin. Katakan samping kiri kananmu, gak ada jalan yang lain. Hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kita harus kuatkan itu. Sehingga bagi Anda dan saya yang oleh kasih karunia Tuhan, kita boleh percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita jaga itu. Katakan sekali Yesus tetap Yesus. Kita perlu komsel yang kuat, komsel yang sehat. Yang terus memastikan bahwa pertumbuhan iman kita itu baik. Pertumbuhan iman kita benar di dalam Kristus Yesus Tuhan. Dan saya berdoa Bapak Ibu dengan semangat ini. Maka komunitas-komunitas yang ada di gereja Tuhan akan menolong setiap kita memiliki hati yang lembut. Hati yang terus mau dibaharui oleh kebenaran firman Tuhan. Hati yang tidak keras. Karena sekali lagi kekerasan hati membuat kita tidak dapat menikmati janji Tuhan.